Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Ramasari. NIM saya 5302002001444. Saya dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Saya di sini akan mempresentasikan hasil kerja PPT saya yang mana temanya tentang mahabbah atau hub. Nah, mahabbah atau hub itu apa? Mahabbah itu berasal dari kata ahabah yuhibu mahabbatan, yang secara harfiah berarti mencintai secara mendalam. Mahabbah dapat berarti suatu usaha sungguh-sungguh dari seseorang untuk mencapai tingkat rohaniyah tertinggi dengan tercapainya gambaran yang mutlak, yaitu cinta kepada Allah. Nah, jadi dapat diambil kesimpulannya. Jadi mahabbah itu apa? Mahabbah itu suatu keadaan jiwa yang mencintai Allah dengan sepenuh hati, sehingga sifat-sifat yang dicintai Allah masuk ke dalam diri yang dicintai. Sedangkan mahabbah secara etimologi ini berasal dari kata habbah, yang mana artinya benih-benih cinta atau benih-benih yang jatuh ke bumi di padang pasir. Hub diartikan demikian karena cinta adalah sumber kehidupan. Sebagaimana benih yang merupakan asal mula tanaman, benih disebarkan di gurun pasir, bersembunyi di bumi, hujan pun turun, matahari menyinari. Namun, benih tersebut tidak rusak oleh perubahan musim, malah tumbuh, berbunga, dan memberikan buah. Demikian juga dengan cinta. Bila mana ia hadir dalam hati seseorang, ia tidak akan rusak oleh kehadiran dan ketidakhadiran, oleh senang atau susah, oleh keterpisahan maupun kesatuan. Nah, untuk selanjutnya yaitu tokoh yang mengembangkan mahabbah. Terdapat dua tokoh yang mengembangkan mahabbah, yang mana hampir seluruh literatur bidang tasawuf menyebutkan bahwa tokoh-tokoh yang memperkenalkan ajaran mahabbah ini adalah Rabi'ah al-Adawiyah, yang dikenal dengan Rabi'ah Basri. Ia seorang sufi wanita yang dikenal karena kesucian dan kecintaannya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, Rabi'ah ini merupakan klan dari klan Al-Atik, suku Qais bin Abdi, di mana ia terkenal dengan sebutan Al-Qosyah. Ia dikenal sebagai seorang sufi wanita yang zuhud, yaitu tidak tertarik kepada kehidupan duniawi, sehingga ia mengabdikan kehidupannya hanya untuk beribadah kepada Allah. Nah, Rabi'ah ini diperkirakan lahir pada tahun 713 sampai 801 Masehi atau 95 sampai 99 Hijriah di kota Asrah, Irak, dan meninggal di Al-Adawiyah Al-Bashriyah. Nah, untuk tokoh yang kedua ini namanya Maulana Jalaluddin Rumi Muhammad bin Hasin Al-Khatabi Al-Bakti, atau nama lain yaitu Jalaluddin Rumi, atau sering pula disebut dengan nama Rumi. Dia adalah seorang penyair sufi yang lahir di Balak, kalau sekarang itu Afghanistan. Nah, pada tanggal 6 Rabiul Awal tahun 604 Hijriah atau 30 September 1207 Masehi, saat Rumi berusia 3 tahun, karena keadaannya terancam oleh serangan Mogol. Keluarganya meninggalkan Balak melalui Kusaran atau Suriah sampai ke provinsi Rum di Anatolin Tengah yang merupakan bagian Turki sekarang. Nah, untuk selanjutnya yaitu mahabbah dalam Al-Quran dan Hadis. Dalil yang menyatakan tentang mahabbah dalam Al-Quran ini terdapat pada Quran surat Al-Baqarah ayat 165, yang mana artinya yaitu, dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah. Mereka mencintai sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman sangat cinta kepada Allah. Untuk materi selanjutnya yaitu sebab-sebab timbulnya mahabbah. Nah, kenapa mahabbah itu timbul? Karena terdapat sebab-sebabnya. Nah, sebab-sebabnya itu
Eh, Seperti satu, membaca Al-Quran dengan memahami dan memikirkan arti dan maksudnya. Dua, mendekatkan diri kepada Allah dengan cara menjalankan yang sunnah. Nah, yang ketiga yaitu selalu berzikir kepada Allah dalam setiap keadaan, baik dengan lisan, hati, maupun amal perbuatan. Yang keempat yaitu selalu berzikir kepada Allah dalam keadaan baik. Dan yang kelima yaitu melebihkan semua yang dicintainya atas semua yang engkau dicintai ketika engkau dikuasai oleh hawa nafsu. Yang keenam, hati yang selalu mengingat nama-namanya dan sifat-sifatnya, menyaksikan keagungannya, makrifat kepadanya, dan berkutat di taman makrifat ini. Nah, yang ketujuh yaitu mengakui semua kebaikan dan nikmat-nikmatnya. Yang ke-8 yaitu tentang luluhnya hati secara keseluruhan di hadapan Allah karena merasa hina dan rendah diri. Yang ke-9 berakhlak bersamanya untuk bermunajat kepadanya. Yang ke-10 yaitu bergaul dengan orang-orang yang benar-benar mencintai Allah. Untuk bonusnya yaitu menjauhi apa-apa yang dapat melepaskan ikatan antara hati dan Allah. Materi selanjutnya yaitu tanda mahabbah. Mahabbah ini mempunyai tanda-tanda. Tanda-tandanya yang cinta yang dimiliki oleh seseorang banyak sekali, seperti senang bertemu kekasihnya dengan cara khasyaf, yaitu terbukanya tabir dan menyaksikannya di surga. Yang kedua, mengutamakan apa-apa yang dicintai oleh Allah atas apa-apa yang dicintainya, baik dalam lahirnya maupun dalam batinnya. Yang ketiga yaitu memperbanyak dzikir kepada Allah, lisan dan hatinya tidak pernah berhenti berzikir. Keempat, yaitu berakhlak kepada Allah, bermunajat kepadanya dan membaca kitabnya. Nah, yang kelima, tidak menyesali apa-apa yang hilang darinya selain Allah dan sangat menyesal jika dia melewatkan waktunya tanpa berzikir dan taat kepada Allah. Ketika dia lalai, dia selalu kembali kepadanya dengan memohon kerelaannya dan bertaubat kepadanya dan lain-lain. Nah, untuk materi yang terakhir yaitu tentang orang-orang yang dicintai oleh Allah, tingkatan-tingkatan mahabbah dan alat untuk mencapai mahabbah. Nah, orang-orang yang dicintai oleh Allah itu yang seperti apa? Orang-orang yang dicintai Allah itu seperti hamba yang menjadi kekasih Allah adalah mereka yang berakhlak tinggi, menjaga kebersihan dan kesucian, baik pikiran, kelakuan, dan akhlak. Nah, untuk yang tingkatan-tingkatan mahabbah ini terdiri dari 5, yang mana yang pertama tentang al-ilaqah atau gantungan, al-iradah keinginan, as-sohabah ketercurahan, dan al-ghoram cinta yang menyala-nyala, dan yang terakhir al-widad yang mana artinya tentang kelembutan. Nah, yang terakhir alat untuk mencapai mahabbah. Mahabbah terdapat 3 penjelasan yaitu al-qalb, hati sanubari sebagai alat untuk mengetahui sifat-sifat Tuhan. Yang kedua, roh sebagai alat untuk mencintai Tuhan. Yang ketiga, sir sebagai alat untuk melihat Tuhan. Nah, mungkin hanya ini materi atau presentasi yang bisa saya sampaikan. Jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Yang sebesar-besarnya saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.